Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu dalam hal ini, mungkin langsung saja kita akan bahas lanjutan dari materi kita yang kemarin. Dalam materi hari ini kita akan bahas tentang penjadwalan proses sistem operasi. Oke, adik-adik. Jadi, dalam penjadwalan proses sistem operasi, hal utama yang harus kamu ketahui adalah bahwa penjadwalan proses sistem operasi ini terjadinya di CPU. Nah, sebelum kita lanjut ke hal yang lainnya, kita harus mengenal dulu apa itu penjadwalan sistem operasi. Nah, kita mulai dari pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah fungsi sistem operasi yang fundamental atau yang mendasari keadaan bahwa di mana hampir semua resource atau sumber daya komputer itu harus dijadwalkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, di sini CPU itu adalah salah satu resource atau sumber daya komputer yang utama, di mana penjadwalan dari si CPU sendiri itu adalah pusat desain dari sistem operasi. Penjadwalan CPU mengapa dibutuhkan? Hal ini dibutuhkan pada sistem yang multi-programming atau keadaan yang programming di mana nantinya diharapkan penjadwalan ini akan memaksimalkan utilitas dari CPU atau kinerja dari si CPU sendiri. Selain daripada itu, hal yang mendasari lagi adalah bahwa keadaan dari sistem operasi modern yang terjadi umumnya merupakan sistem operasi yang keadaannya itu bersifat multitasking. Seperti yang kita sudah bahas bahwa multitasking ketika beberapa proses dapat berjalan di dalam satu waktu atau beberapa aplikasi dapat berjalan di dalam satu waktu. Yang dimana penjadwalan ini tujuannya itu untuk mempunyai proses yang berjalan secara bersamaan. Yang akhirnya nanti akan memaksimalkan kinerja dari CPU. Dan yang terakhir, pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan kejadian dari multi-programming ketika banyak program yang dijalankan. Nah, dari hal inilah kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan utamanya adalah memaksimalkan kinerja dari CPU dalam keadaan multitasking. Nah, dari sini dalam melakukan proses penjadwalannya ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Apa saja itu? Oke, kita akan langsung masuk ke kriteria yang pertama. Nah, di kriteria yang pertama yang harus kita ketahui adalah kriteria keadilan, yaitu memastikan bahwa setiap proses mendapatkan giliran yang adil. Tetapi tidak selalu berarti jatah waktunya sama. Maksudnya adalah bahwa setiap proses yang ada atau setiap proses yang terbuka atau berjalan itu mendapatkan gilirannya. Jadi jangan sampai tidak ada yang tidak dapat giliran. Ya, walaupun keadaannya di situ mereka membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk diselesaikan. Yang kedua, kriterianya itu adalah bersifat efisiensi. Efisiensi di sini adalah penggunaan waktu CPU atau CPU time
harus seoptimal mungkin, walaupun keadaannya si prosesor itu terpakai secara terus-menerus selama masih ada antrian ready. Jadi jangan sampai si proses terjadi kendala. Walaupun di situ banyak si prosesor terjadi kendala, walaupun di situ banyak proses yang menunggu di antrian untuk diproses selanjutnya. Oke, yang ketiga itu adalah kriteria waktu tanggap. Nah, jadi ketika dia menanggap waktu, diharapkan kejadiannya secepat atau sependek mungkin. Waktu tanggap ini dengan pemakai secara interaktif diharapkan proses berakhir dan proses awal atau baru mulai itu diharapkan secepat mungkin atau sedikit mungkin agar proses lain dapat langsung dikerjakan. Oke, yang keempat itu adalah keadaan waiting time atau waktu tunggu. Hal ini itu diharapkan seminimal mungkin. Hal ini merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Jadi ketika ini aplikasi-aplikasi ready dalam keadaan ready diharapkan seminimal mungkin supaya apa? Supaya proses lain cepat untuk diambil dan dikerjakan hingga cepat untuk selesainya. Jadi kinerja si CPU dapat semakin banyak. Nah, yang kelima itu adalah keadaan turnaround time-nya. Keadaan waktu dia menyelesaikan proses tersebut. Ini juga diharapkan seminimal mungkin. Kenapa diharapkan seminimal mungkin? Karena ini adalah keadaan durasi waktu dari suatu proses aktif dalam sistem sampai dia selesai. Nah, hal ini ketika durasinya dari awal sampai akhir kalau bisa diharapkan seminimal. Jadi kalau proses dari sistem tersebut minimal, pasti pekerjaan yang lain dari proses yang lain pun nantinya akan lebih cepat juga selesai. Oke. Yang terakhir kita punya throughput atau rata-rata di sini adalah rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Di mana nilai dari throughput-nya itu harus tinggi. Jadi rata-rata yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Kriteria inilah yang mendasari penjadwalan dari CPU pada sistem operasi. Nah, dalam melakukan proses penjadwalannya, nanti ada strategi dasar dari penjadwalan yang harus kita ketahui. Apa strategi dasarnya? Strategi dasar penjadwalan yang kita ketahui yang pertama, yang bersifat non-preemptive atau run to completion. Yang kedua itu ada secara preemptive. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama. Ketika dia secara non-preemptive atau runtime completion-nya, keadaan ini adalah keadaan ketika algoritma penjadwalan di mana proses-proses yang sedang running tidak bisa dihentikan sementara dan harus running terus sampai selesai. Jadi di sini proses yang terjadi itu tidak bisa kita hentikan. Tapi harus diselesaikan baru kita bisa ambil proses yang berikutnya. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini keadaannya yang pertama sampai itu pasti akan yang pertama diselesaikan. Nah, yang kedua, yang secara preemptif itu algoritma penjadwalannya yang memungkinkan beberapa proses yang sedang running bisa dihentikan sementara, tapi hanya untuk sementara. Mungkin dia karena kekurangan
bukan kekurangan tapi karena keadaannya. Yang bagaimana itu nanti kita akan bahas. Oke. Nah, dari keadaan-keadaan ini, dari keadaan strategi ini muncul beberapa algoritma yang secara umum akan dibahas. Yang pertama itu ada algoritma first come first serve atau FCFS. Yang kedua ada short job first atau SJF. Yang ketiga ada priority scheduling. Dan yang keempat ada round robin. Oke, nah untuk penjelasan dari algoritma-algoritma ini akan dijelaskan di materi selanjutnya. Oke. Kan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, jadi untuk hari ini materi kita sampai di situ. Kita lanjut di materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap jadi seseorang yang ingin tahu. Bye-bye. Saya akhiri pertemuan kita. Salam dari saya, Erika Fahmi Ginting.